Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang arus AC atau alternating current. Kalau dulu pada arus searah sudah ada di semester 1, sebenarnya ini juga materi semester 1, tetapi di akhir semester 1 kemarin waktunya tidak nyampe, maka akan saya sampaikan sekarang di semester 2 ini. Kita mulai ya anak-anakku semua. Arus AC itu singkatan dari alternating current. Arus maupun tegangan AC itu adalah arus dan tegangan yang nilainya itu selalu berubah terhadap waktu. Jadi berupa fungsi sinus grafiknya. Jadi kalau dinyatakan dalam persamaan bahwa tegangan sesaat itu memiliki persamaan V itu sama dengan Vm sin omega T. V ini adalah tegangan sesaat, Vm itu tegangan maksimum. Sedangkan arusnya sama, I sama dengan Im sin omega T. Ini adalah persamaan tegangan dan arus bolak-balik secara umum itu Vm sin omega T, I-nya Im sin omega T. Nah, grafiknya V terhadap T bagaimana pada arus AC? Kalau grafik Vt itu ini, karena ini merupakan fungsi sinus, maka nilai V sesaat itu mengikuti grafik sinus ini. Jadi nilainya berubah terhadap waktu sesuai grafik sinus ini. Arusnya juga sama. Ini arusnya juga mengikuti kurva sinus atau grafik sinus ini karena selalu berubah terhadap waktu. Yang ini di sini adalah V maksimumnya, di sini juga V maksimum tetapi nilainya yang minimumnya. Jadi min Vm, ini Im, ini min Im. Kalau pada arus dan tegangan DC, ini tegangan DC itu nilainya tetap. Jadi V-nya itu kalau 2 volt terus. Tetapi kalau pada arus AC itu nilainya akan selalu berubah terhadap waktu. Nah, sekarang ada hubungan antara nilai efektif, nilai maksimum, nilai puncak ke puncak, dan nilai rata-rata. V efektif ini saya tulis VF. VF itu tegangan efektif, itu adalah nilai tegangan yang terukur dari alat ukur. Sedangkan Vm itu nilainya adalah V efektif kali akar 2. Jadi tegangan maksimum dari arus PLN kita itu kalau diukur pakai voltmeter itu tegangannya 220, itu namanya tegangan efektif yang terukur dari alat ukur. Berarti nilai maksimumnya bisa mencapai V efektif kali akar 2. Nah, VPP itu V puncak ke puncak atau peak to peak itu sama dengan 2 kali Vm, 2 Vm. Sedangkan V rata-rata itu adalah Vm per 2 Vm per Pi. Jadi nilai efektif itu adalah nilai yang terukur dari alat ukur, baik itu arus maupun tegangan, itu nilai yang terukur dari alat ukur. V maksimum itu V efektif kali akar 2, berarti I efektif berarti sama dengan Vm per akar 2. Maaf, ini V efektif berarti Vm per akar 2. Ini akan sama persamaannya untuk Im berarti I efektif kali akar 2. Kalau I efektif berarti Im per akar 2. IPP tegangan arus puncak ke puncak itu 2 Im, sedangkan I rata-ratanya itu adalah 2 Im per Pi. Bisa dipahami ya? Jadi nilai efektif itu adalah nilai yang terukur. Kalau nilai sesaat itu sesuai persamaan Vm sin omega T itu. Baiklah anak-anakku, ini ada satu buah soal. Sebuah tegangan itu dihasilkan dari generator AC yang persamaannya dinyatakan dalam persamaan V sama dengan 200 sin 2 pi T volt. Tentukan tegangan maksimum, tegangan efektif, tegangan puncak ke puncak, tegangan rata-rata, dan tegangan sesaat, yaitu pada saat T 0,5 sekon. Kita lihat persamaannya ini tadi, V kan sama dengan Vm sin omega T. Kita masukkan ini, ini kan 200 sin 2 pi T. Oke, ini adalah sebagai V maksimum. V maksimumnya 200 volt. Ini Vm. Nah,
V efektif tadi kan Vm per akar 2, berarti 200 per akar 2 volt. Sedangkan V puncak ke puncak, VPP itu 2 Vm, berarti 2 kali 200, berarti 400 volt. V rata-ratanya adalah 2 Vm per pi, berarti ya udah 400 per pi volt. Sedangkan V saat T-nya setengah sekon, V saat T 0,5 sekon, masukkan ke persamaan ini, V-nya adalah 200 sin 2 pi kali T-nya itu setengah sekon, menjadi 200 sin pi. Nah, berarti 200 kali sin 180. Berapakah sin 180? 0. Berarti V saat setengah sekon itu adalah V-nya adalah 0 volt. Karena sin 180 sama dengan 0. Kalau misalkan ditanyakan berapa V saat T-nya itu 0,25 sekon. Saat T-nya 0,25 sekon, V 200 sin 2 pi kali 0,25, berarti 200 sin seperempat kali 2, setengah pi, berarti 200 sin 90, berarti 200. Ini tegangan sesaat saat T-nya seperempat sekon. Kalian paham ya? Untuk menghitung tegangan sesaat, masukkan ke persamaan V sama dengan Vm sin omega T. Nah ini T-nya itu berapa? Sekarang kita masuk pada rangkaian arus AC. Itu ada beberapa, kalau tidak salah ada 6. Ada rangkaian R murni pada arus AC, ada rangkaian L murni, rangkaian C murni, rangkaian RL, RC, dan RLC nanti. Kita mulai dulu yang paling sederhana, yaitu rangkaian hambatan murni pada arus AC. Ini R murni pada arus AC. Ini, oh ya, tadi saya belum menyampaikan bahwa simbol kalau tegangan DC itu ini panjang, pendek, ini simbol tegangan DC. Kalau tegangan AC itu kayak gini, jadi ada lambang tak hingga ini. Ini adalah simbol tegangan DC maupun AC. Nah, untuk rangkaian R murni pada arus AC itu arus dan tegangan itu sefase. V dan I itu sefase. Apa itu artinya sefase? Sefase itu artinya tidak ada perbedaan waktu antara tegangan dan arus. Jadi barengan, tegangan dan arusnya itu bareng. Jadi V-nya kalau Vm sin omega T, I-nya juga Im sin omega T. Jadi kalau digambarkan grafik arus dan tegangannya, misalkan ini tegangannya, ini V, Vm sin omega T, maka I-nya itu ini mau dibuat lebih tinggi atau lebih pendek nggak apa-apa. Ini I-nya, nah ini sefase. Nah ini I-nya, Im sin omega T. Jadi V dan I sefase. Kalau digambarkan grafik diagram fasornya, fasor itu diagram fase vektor, itu menggambarkan tegangan dan arus secara vektor, walaupun tegangan dan arus itu bukan merupakan vektor. Jadi kalau digambarkan grafiknya adalah ini V, I ini sefase gitu. Jadi V maupun I-nya itu sefase. Ini salah V, ini I-nya. Nah, ini sefase. Tidak ada beda fase. Kalau mau digambarkan di atas ini juga boleh. Jadi gambarnya itu boleh. Diagram fasor itu arahnya adalah melawan putaran jarum jam. Jadi arahnya begini. Arah fasor itu melawan putaran jarum jam. Jadi V dan I sefase begini boleh. Mau digambarkan begini juga boleh. Oh, ini V, ini I boleh. Kan sefase, mau digambarkan di
sumbu X saja, oke, kalau X positif boleh, Y positif boleh, bahkan Y negatif juga boleh, asal sefase. Nah sekarang kita masuk rangkaian L murni, rangkaian induktor murni. Dulu kan sudah belajar tentang toroida, ada induktor, pada bab induksi elektromagnetik ada induktor. Rangkaian L murni pada arus AC. L induktor itu lambangnya kayak gini. Yang menjadi perhatian pada rangkaian induktor itu adalah tegangan itu mendahului arus sebesar 90 derajat, atau V mendahului I sebesar Pi atau 90 derajat, setengah Pi per 2. Kalau V mendahului I, artinya I-nya itu ketinggalan V 90 derajat. Nah, bagaimana bentuk persamaannya? Kalau V-nya itu yang normal, Vm sin omega T, maka I-nya adalah Im sin omega T min Pi per 2. Nah, atau min 90 derajat boleh, karena 90 derajat itu sama saja dengan Pi per 2. Jadi arusnya ini ketinggalan V 90 derajat. Kalau I-nya yang normal, Im sin omega T, maka V-nya menjadi Vm sin omega T plus Pi per 2. Nah, jadi mendahului. Jadi kalau digambarkan secara grafik adalah seperti ini. Grafiknya adalah grafik V dan I-nya. Misalkan ini V-nya yang normal, ini Vm sin omega T, maka I-nya itu ketinggalan 90, jadi mulainya dari sini. Dari sini, puncaknya itu di sini. Ini Vm-nya, ini Im-nya, V maupun I, ini T. Nah ini I-nya, Im sin omega T min Pi per 2. Jadi ini terpaut sebesar 90 derajat atau Pi per 2, berbeda fasenya. Jadi tegangan mendahului arus 90 atau I ketinggalan tegangan 90 derajat, artinya berbeda fase 90 derajat. Antara tegangan dan arus itu berbeda fase 90 derajat. Kalau digambarkan dengan tegangan diagram fasor, misalkan ini V, ini I, maka kebalik, ini V, ini I, karena I-nya yang ketinggalan, berarti V-nya itu di sini, ini V, ini I-nya. Jadi berbeda 90 derajat ini ke sana. Jadi ini I, V, karena arah fasor tadi adalah melawan putaran jarum jam. Jadi yang ke sana itu lebih duluan. Sekarang kita lihat pada rangkaian L murni. Pada rangkaian L murni itu hambatannya itu disebut reaktansi induktif. Lambangnya adalah XL. XL itu sama dengan omega kali L. XL sama dengan 2πfL, karena omega itu 2πfL. Jadi ini. Nah, kalau ditanyakan arusnya bagaimana? Ya, tetap berlaku hukum Ohm berlaku. Berarti kalau mencari I ya berarti V per XL. V-nya I kali XL, karena hambatannya ini adalah reaktansi induktif. XL itu reaktansi induktif, lambangnya satuannya adalah ohm karena dia hambatan. Reaktansi induktif. XL 2πfL. Jadi kalau ditanyakan nilai efektifnya, ya berarti
I efektif sama dengan V efektif per XL. Kalau nilai maksimumnya IM berarti VM per XL gitu. Kalau I efektif berarti V efektif per XL. Kalau I maksimum ya berarti V maksimum V max per XL. Itu sesuai hukum Ohm ini. Kalau ini sesaat, ini efektif, ini maksimum gitu. Sekalian kita masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian kapasitor murni pada arus AC. Ini kapasitor, lambangnya ini 2 garis tegak sejajar, ini yang dihubungkan dengan arus AC. Ini arusnya I. Nah, yang kalian perlu tahu bahwa pada rangkaian kapasitor murni itu juga arus dan tegangan juga berbeda fase 90. V dan I berbeda fase 90 derajat atau pi per 2 atau pi per 2. Nah, siapa yang mendahului? Tadi pada rangkaian L murni yang mendahului itu V. Nah, pada rangkaian C murni V-nya yang ketinggalan atau I-nya yang mendahului. I mendahului V sebesar 90 atau V ketinggalan I sebesar 90 derajat, beda fasenya itu. Nah, kalau V-nya itu Vm sin omega T yang normal V-nya, maka I-nya adalah Im sin omega T plus pi per 2 atau plus 90. Kalau I-nya yang normal Im sin omega T, maka V-nya adalah Vm sin omega T min pi per 2, karena yang ketinggalan itu V-nya pada rangkaian C murni. Sifatnya adalah V ketinggalan I atau I mendahului V 90 derajat. Nah, kalau digambarkan secara grafik, kalau I-nya yang normal, ini I-nya, ini Im sin omega T normal, ini grafik I dan V, maka V-nya yang ketinggalan. V-nya ketinggalan itu artinya dia mencapai punyanya di sini, jadinya dibalik tadi, yang kalau tadi pada rangkaian L murni ini V, maka I-nya di sini. Nah, ini kebalik sekarang, yang V-nya itu yang mulai dari sini. V-nya itu mulai dari sini. Nah, ini V-nya Vm sin omega T. Ini Vm, ini Im, jadi I-nya itu mendahului sebesar pi per 2. Kalau digambarkan secara diagram fasor, I-nya lebih dulu, maka ini V. Nah, ini sebesar 90 kan, ini ke sana. Jadi V ketinggalan I 90 derajat. Nah, pada rangkaian C murni, hambatannya itu disebut reaktansi kapasitif. Apa itu? XC sama dengan 1/, omega C. Ini hambatan pada rangkaian kapasitif disebut reaktansi kapasitif. XC karena omega itu 1/2 πf, 2 πf kali C juga boleh. Lah XC tadi reaktansi kapasitif itu satuannya adalah juga ohm. Jadi kan berlaku juga hukum ohm, maka I sama dengan V per XC. V sama dengan I kali XC. Kalau I efektif berarti V efektif per XC, I maksimum Vm per XC. Itu. Mari kita lihat contoh soal dari rangkaian C murni. Misalkan tegangan V dihasilkan oleh persamaan V sama dengan 20 sin 314 T diberikan pada ujung-ujung kapasitor yang bernilai 250 mikrofarad. Tentukan tegangan efektif, frekuensi tegangan, reaktansi kapasitif, arus efektif, dan arus persamaan arus. Ini persamaan arusnya. Kita lihat V sama dengan Vm sin omega T. Nah, di situ persamaannya V-nya adalah 20 sin 314 T. Berarti ini sebagai Vm.
Oh, VM-nya itu 20 volt. Berarti yang jawab A, V efektif sama dengan VM per akar 2, berarti 20 per akar 2 volt. Itu V efektifnya. Nanti kalau mau diketahui ya, akar 2 itu 1,41 ya, silahkan dihitung sendiri. Sedangkan frekuensi tegangan yang B, frekuensinya berapa? Frekuensi kita tahu omega itu sama dengan 2πf. Omeganya di sini adalah 314. Oke. 314 sama dengan 2πf. Berarti 314 2 kali 3,14, pi-nya itu kan 3,14 kali f. Berarti ini dicoret, ini 100 bagi 2, F-nya berarti 100 per 2 itu 50 Hz. Sekarang yang ketiga yaitu reaktansi kapasitif XC, yang C itu XC sama dengan berapa? XC tadi rumusnya 1/, omega kali C. 1/, omeganya 314, C-nya itu 250 mikrofarad. Oh, berarti 250 kali 10 pangkat min 6 mikro. Nah, ini berapa ini kalau dihitung? Nah, silakan dihitung ini dalam ohm. 1, oh berarti kan 1 juta 10 pangkat 6 dibagi ini 250 kali 314. Ini berapa ya? 1 juta dibagi 50 berapa ini? 100 kali 10 pangkat 4 dibagi 10.000 aja ya. 1000 aja, ini berarti 10 pangkat 3 dibagi 314 kali 250, ini dicoret. Ini berapa ini? 4.000 per 3140. Itu reaktansi kapasitif. Nah, berarti I efektifnya berapa yang D? I efektif berarti kan V efektif per XC. V efektifnya tadi berapa? 20 per akar 2. Oh, 20 per akar 2 dibagi 4000 per 314 sama dengan 20 per akar 2 kali 314 per 4000. Nah, ini ampere. Silahkan di sendiri nanti. Berarti ini 628 per 400 akar 2 ampere. Nah, silahkan ini dihitung sendiri ini angkanya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu jawaban terakhir persamaan arus I sama dengan IM sin omega T plus pi per 2. Kenapa plus pi per 2? Karena tadi ini soalnya adalah rangkaian C murni, V-nya ini yang normal, V-nya yang Vm sin omega T, maka I-nya mendahului V, berarti IM sin omega T plus pi per 2. Nah, kalian tahu IM tadi adalah I efektif kali akar 2. Nah, I efektifnya ini berarti ini I efektif berarti 628 per 400 akar 2 kali akar 2 menjadi 628 per 400 ampere. Nah, sedangkan persamaan I-nya adalah IM sin omega T per pi per 2 ya, berarti 628 per 400 kali 314 T plus pi per 2. IM, oh ini kurang sin 314 T plus pi per 2 ampere. Ini adalah persamaan arusnya. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan ke video pembelajaran berikutnya, yaitu rangkaian RL, RC, dan RLC seri pada arus AC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.